Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hilda Senin Salsabila dengan NIM 213101404002. Kita belajar bareng yuk. Kali ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan tema gangguan peredaran darah dan bagaimana cara mencegah dari gangguan peredaran darah. Belajar yuk. Yang pertama adalah kita ulas balik lagi ya. Apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Selanjutnya, kira-kira apa aja sih gangguan yang disebabkan oleh sistem peredaran darah itu? Nih kita ulas ya. Yang pertama ternyata adalah tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut dengan hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi. Kondisi ini seringkali tidak bergejala, tetapi jika muncul gejalanya bisa berupa sakit kepala, mimisan, bahkan hingga sesak nafas. Selanjutnya yang kedua adalah aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Itu kondisi ketika pembuluh darah menyempit dan mengeras akibat penumpukan plak. Gejala baru ini muncul saat pembuluh darah sudah tertutup oleh plak sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke organ atau jaringan tubuh. Ini gambarnya seperti di atas. Dan yang ketiga adalah serangan jantung. Serangan jantung ini adalah gangguan sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kegawat daruratan medis. Kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Jadi jantungnya ini kekurangan darah sehingga disebut sebagai serangan jantung nih teman-teman. Dan yang keempat adalah trombosis vena dalam. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kondisi ini paling sering terjadi pada area tungkai dan tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan karena bisa menyebabkan komplikasi serius pada emboli paru. Selanjutnya yang kelima apa ya? Yang kelima adalah iskemia. Iskemia itu istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih dari arteri koroner. Yang terakhir, ternyata gangguan peredaran darah itu bisa menyebabkan stroke, teman-teman. Karena salah satu penyebab dari stroke adalah adanya sumbatan di pembuluh darah yang mengalir ke otak. Stroke yang disebabkan oleh adanya sumbatan ini dikenal dengan sebutan stroke iskemik. Kemudian, kira-kira gimana ya caranya biar kita bisa tercegah dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh peredaran darah tadi? Ini yang pertama adalah rutin berolahraga. Jadi kita nggak boleh malas supaya kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh peredaran darah tadi. Yang kedua, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya, yang ketiga, cara mencegah supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan peredaran darah adalah mengurangi mengkonsumsi garam. Karena terlalu banyak garam bisa menyebabkan darah tinggi atau hipertensi, teman-teman. Kita ulangi lagi yuk, kira-kira ada berapa ya tadi gangguan yang disebabkan oleh peredaran darah? Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Kedua, adanya aterosklerosis. Ketiga, serangan jantung. Benar sekali. Keempat adalah trombosis vena dalam. Kelima, adanya iskemia. Dan yang keenam yang terakhir yaitu adalah stroke. Lalu, yang barusan kita pelajari adalah bagaimana cara mencegah gangguan-gangguan peredaran darah. Yang pertama adalah kita harus rutin berolahraga minimal setiap 1 minggu sekali. Yang kedua, kita mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang terakhir adalah kita membatasi asupan garam atau membatasi untuk mengkonsumsi terlalu banyak garam. Siapa di sini yang suka asin? Ternyata nggak boleh ya teman-teman.
So, stay safe and stay healthy karena makanan yang kita makan dan kebiasaan yang kita lakukan bisa menentukan kesehatan kita di masa yang akan datang atau masa tua kita. Supaya masa tua kita bisa sehat dan beraktivitas seperti pada umumnya, maka kita harus menjaga pola hidup sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.